Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para ustaz yang saya muliakan, para habaib dan muhibbinnya yang berbahagia, saudara-saudari, abang-abang, mas-mas, Mbak Yu, ya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui channel Wali NU. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam kesehatan jasmani maupun rohani, dimudahkan di dalam segala urusan, diberikan tambahan nikmat, rahmat, barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berlimpah, ditambah pula kekuatan iman dan Islam serta ihsan, dan kesempatan di dalam sisa-sisa waktu dari kehidupan ini untuk dapat mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Saudara-saudara, semoga pula kita semua ini mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang luas, yang bermanfaat, yang pemahamannya, sanadnya sampai kepada guru-guru kita, guru-guru kita yang sampai kepada kiai-kiai, para alim ulama, yang terus sanadnya sampai kepada para tabi'in, sahabat, para sahabatnya Nabi, ahlul baitnya Nabi Muhammad, hingga kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini masih edisi lanjutan daripada video sebelumnya, yaitu bertemakan atau topik tentang Habib Jamal bin Toha Ba'agil, berkaitan dengan komentar ataupun pidato atau ceramah beliau berkenaan dengan penelitian atas nasab kalangan Ba'alwi. Nanti silakan dengarkan, insyaallah nanti akan saya tanggapi beberapa poin daripada komentar beliau. Ya, ini sebenarnya masih berkaitan dengan video sebelumnya. Ya, saya mengulang lagi karena memang di sini ada sesuatu yang menarik dan dapat dijadikan pelajaran, hikmah, sekaligus juga menambah ilmu pengetahuan kita dan wawasan kita secara khusus yang berkaitan dengan kajian nasab, kajian ilmu nasab, ya. Secara khusus berkaitan dengan topik tidak diakuinya kalangan Ba'alwi sebagai zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, juga sekaligus sebagai pemberitahuan dan peringatan bagi kalangan habaib yang lainnya agar tidak mudah mengeluarkan komentar, tidak tiba-tiba menuduh fitnah atau menyampaikan pendapat di mana pendapatnya sama sekali tidak berhubungan dengan kajian ilmiah ini, bahkan di luar itu, alias bahkan menjadi fitnah bagi yang muncul di kalangan masyarakat, saudara-saudara. Jadi silakan dengarkan, ya, silakan tonton. Jangan lupa tolong ditambah, ya, subscribe-nya agar channel ini lebih mudah bertahan, ya, dan terus dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat, insyaallah, saudara-saudara.
mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku Ahlul Bait. Saudara-saudari para sahabat dimanapun Anda berada, itu tadi adalah rekaman suara yang kami dapatkan berkaitan dengan komentar daripada Habib Jamal bin Toha Ba'agil berkaitan dengan polemik nasab Ba'alwi. Saya tidak tahu apakah beliau ini pernah meneliti tentang nasab Ba'alwi ini ataupun tidak. Akan tetapi berdasarkan komentar dari beliau tadi, kita dapat memahami bahwa beliau ini belum memahami apa yang dimaksud dengan penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian itu beliau ini tidak paham. Kalau dalam bahasa kerennya research. Nah, di dalam suatu penelitian itu, ya, buat Habib Jamal, ketika seseorang melakukan penelitian, maka penelitian itu akan menemukan sesuatu. Kalau penelitian itu dilakukan sampai selesai, maka siapapun yang melakukan penelitian akan suatu objek, maka pada akhirnya akan menemukan sesuatu atau kesimpulan. Nah, penelitian tentang klan Anda atau klan Ba'alwi ini menemukan hasil, yaitu fakta bahwa klan Anda tidak dapat disebut sebagai zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di situ tidak ada fitnah, yang ada adalah fakta. Fakta yang mengatakan, memberitahukan, menginformasikan kepada kita, juga kepada Anda dan semua orang yang ada di dalam klan Ba'alwi itu sendiri, dan siapapun orang, di mana Ba'alwi tidak dapat diakui sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah fakta dari penelitian itu. Nah, fakta ini tidak hanya dilihat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saja, akan tetapi sudah dilihat oleh banyak orang. Bahkan mulai kelas-kelas santri, kelas kiai, ustadz, kelas alim, ulama, dan seterusnya. Tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di berbagai negara dunia, khususnya negara-negara Islam. Bahkan kalau di Asia, beberapa kawan-kawan di Malaysia pun sudah mulai melihat daripada fakta ini, saudara-saudara. Jadi tidak ada fitnah. Begitu. Selain fakta yang ditemukan dari penelitian ini, ada bayina yang lain, yaitu teknologi terkini yang kita kenali dengan istilah tes DNA. Nah, DNA inilah pula yang memberitahukan kepada Anda, wahai Habib Jamal, dan juga kepada para muhibbin Anda dan siapapun lah, bahwa DNA inilah yang memberitahukan kepada siapapun apa yang diberitahukan oleh DNA ini, yaitu Ba'alwi tidak dapat diakui sebagai zuriyah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah fakta. Jadi tidak ada fitnah. Jadi Anda tidak perlu khawatir kepada siapapun yang melihat apa fakta ini, ya, karena ini sudah sesuai dengan kaidah, yaitu kaidah ilmu nasab. Secara hukumnya mengikuti kaidah yang sahih, yang tepat, yang memang para alim ulama melakukannya, yang dimana para alim ulama mengikuti daripada kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka tentu tidak ada menghasilkan su'ul khatimah. Andai pun suatu saat, ya, penemuan itu ternyata ada fakta yang baru, dan fakta yang baru itu ternyata berbeda dengan fakta yang ada sekarang, ya kita sangat mudah untuk taslim, ya, mengikuti fakta yang baru. Itulah ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Mengikuti fakta tidaklah bertentangan dengan dasar daripada ilmu pengetahuan di dalam Islam sendiri, ya. Tidak akan melahirkan
su'ul khatimah, yang ada adalah husnul khatimah. Kalau dalam istilah ijtihad mujtahid ya. Kalaupun salah masih dapat pahala 1, kalau benar mendapatkan pahala 2 ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada fitnah, yang ada adalah fakta. Jadi kalau Anda merasa ada fitnah, maka Anda bermasalah terhadap ilmu pengetahuan, atau Anda tidak memahami apa yang dimaksud dengan penelitian atau yang dimaksud dengan research ya. Kalau dalam bahasa kita sekarang menyebutnya sebagai kajian ilmiah. Jadi beliau ini, Habib Jamal ini, tidak paham apa yang dimaksud dengan penelitian. Kalaupun nantinya penelitian itu menemukan fakta yang tidak sesuai dengan harapan Anda, ya itulah fakta. Nah, untuk meruntuhkan fakta, hadirkan fakta yang dapat mengalahkan fakta itu. Dalam istilah penelitian disebut antitesisnya. Nah, jadi hadirkan antitesis, fakta yang lebih kuat yang dapat meruntuhkan fakta yang sudah ada. Dan pada kenyataannya sudah setahun lebih tidak ada fakta terbaru yang dapat meruntuhkan fakta yang sudah sangat terang benderang ini, saudara-saudara. Nah, jadi khusus kepada Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, jadi Anda tidak perlu khawatir, karena orang-orang yang melihat, terutama kepada para peneliti nasab kalangan Ba'alwi, sudah mengikuti kaidah daripada alim ulama yang berkaitan dengan metode ilmu nasab. InsyaAllah itu husnul khatimah ya. Sebaliknya, saya ingatkan kepada Anda, wahai Habib Jamal, Anda yang sudah membuat fitnah ataupun sesuatu yang dapat menyesatkan umat, masyhul adab bil ilmi, Anda tidak beradab kepada ilmu pengetahuan, Anda tidak menghormati ilmu pengetahuan, sama halnya Anda tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, di mana ilmu itu bersumber dari sana ya, bersumber dari Allah, bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anda lah yang tidak beradab di dalam perkara ini, karena Anda tidak menghormati daripada ilmu pengetahuan. Sebaliknya Anda membuat semacam framing fitnah, dan itu sangat menyesatkan dan berbahaya bagi umatnya. Itu saudara-saudara. Kalau mau dikatakan sebagai su'ul khatimah, Anda kemungkinan mendekati kepada su'ul khatimah, karena Anda memberikan tuduhan-tuduhan tanpa menyatakan bayyinah ya. Ingat, al-fitnah asyaddu minal qatal. Jadi hadirkan faktanya. Yang mengatakan bahwa Anda dan klan, semua orang di dalam klan Anda itu bukan zuriat Nabi, itu bukanlah siapa-siapa, melainkan fakta ya. Fakta ini dilihat oleh semua orang, bahkan hingga kalangan intelektualitas Islam, profesor, doktor ya, insinyur, ahli ahli gen ya, ahli DNA, ahli sejarah, ahli membaca kitab-kitab tua, manuskrip dan seterusnya. Jadi semua itu adalah fakta yang ada, saudara-saudara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Jamal Ba'agil ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penelitian ya, atau research, atau beliau tidak beradab dengan ilmu pengetahuan, tidak beradab dengan metode ilmu pengetahuan, yang pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu sendiri bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau ini sebenarnya yang tidak beradab, tidak menghormati ilmu pengetahuan itu sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, kita ingatkan Habib Jamal Ba'agil ini, wahai Habib Jamal ya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan siapapun yang sudah melihat fakta ini. Kalau Anda tidak bisa melihatnya, coba buka hati dan akal Anda ya. Atau Anda terlalu khawatir terhadap kehilangan daripada status zuriyah Anda. Sebenarnya itu tidak perlu Anda khawatirkan. Anda cukup ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Anda tidak dapat menghadirkan fakta atau dalil yang kuat, maka ridho saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu
sudah takdir ya. Al-aqlu wa nurun fi qalbi yufarriqu bainal haqq wal batil. Inilah cahaya yang sudah terang benderang ya, diperlihatkan kepada Anda wahai Habib Jamal. Nurnya ilmu pengetahuan, yaitu fakta. Cahaya fakta ini sudah sangat terang benderang, seterang matahari cahaya itu. Kalaupun akal, pikiran, dan hati Anda sulit menerima fakta ini, kesulitan untuk menerimanya, kenyataan ini disebabkan ini menyangkut daripada klan Anda ataupun diri Anda. Coba kembali kepada ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ajaran daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khawatirkan diri Anda ya. Wahai Habib Jamal, ikhlas, mulailah belajar untuk ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak memahami kaidah-kaidah ilmu nasab, sebaiknya Anda diam. Man takallama fi ghairi fannihi ada bil ajaib ya. Seperti itu ya. Jadi orang yang berkata yang bukan di dalam bidangnya nanti akan keluar sesuatu yang asing-asing, yang aneh-aneh, yang tidak berkaitan sama sekali dengan perkara yang sedang dibicarakan itu, wahai Habib Jamal ya. Jadi saya sarankan Anda, kalau Anda mengalami kekhawatiran atau depresi atau stres karena ini menyangkut daripada klan Anda, ya, sebaiknya Anda menenangkan diri, bertafakur, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masih berhusnuzon bahwa klan Anda masih benar, coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memandu Anda menemukan fakta yang kuat, yang valid. Ya, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Anda menemukan fakta yang valid daripada Anda melakukan fitnah-fitnah ataupun dusta-dusta yang semakin banyak dan membuat Anda nanti akan menjadi semakin banyak dosanya, dan itu kan sangat disayangkan wahai Habib Jamal. Ini penelitian ya, bukan fitnah. Jadi silakan Anda meneliti. Kalau Anda tidak pernah meneliti ya sebaiknya Anda diam saja. Ya, begitu ya wahai Habib Jamal. Coba kita dengarkan lagi bagaimana komentar Anda tentang ini selanjutnya. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang awliya banyak, bagi ilmu qadar, yang lain-lain pun banyak sekali, termasuk awliya utis'ah, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir, saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, tak paten aku. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampai tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah nggak saya ini cerita nasab saya? Saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, kepada Habib Jamal yang kita muliakan ya, karena beliau ini ustadz. Jadi Anda ini tidak menghadirkan fakta apapun ya daripada komentar Anda untuk meruntuhkan daripada fakta yang sudah sangat terang benderang ini ya. Berkaitan bahwa Anda tidaklah menunggangi nasab Anda, tidak memakai zuriyah daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, ya itu baik, ya itu bagus. Artinya Anda akan lebih mudah seharusnya untuk menerima kenyataan, realitas yang ada, bahwa fakta, ada dua fakta, fakta daripada kajian kitab dan fakta daripada tes DNA yang memberitahukan kepada Anda bahwa Anda itu bukanlah zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutilah itu dulu ya, fakta itu. Kalau Anda tidak dapat menghadirkan antitesis daripada fakta yang ada ini, saudara-saudara, seharusnya Anda lebih mudah menerima kenyataan dibandingkan mereka-mereka yang memang menunggangi nasab, kemuliaan nasab daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati wahai Said
Wahai Habib Jamal Ba'agil, Anda ini membuat kaidah yang baru atau ajaran yang baru. Di antaranya Anda membuat kaidah bahwa ketika seorang itu menjadi aulia, menjadi wali, dan kemudian itu seakan-akan menjadi dalil bahwa orang itu mesti adalah zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenyataannya tidak ada satupun dalil yang mewajibkan bahwa ketika seseorang berstatus sebagai waliullah, bahwa dia orang itu pasti zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak demikian pada kenyataannya, dan tidak ada informasi dari manapun baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa kewalian itu mesti akan menyebabkan dia menjadi zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa menemukan fakta-fakta seperti itu ya. Di antaranya di Indonesia ya, ada yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Indonesia. Kalau kita lebih ke zaman yang lebih tinggi lagi, masa lalu, kewalian di dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, yaitu kepada puncak-puncaknya, di antaranya di masa para mujtahid, para imam-imam mazhab, di antara ulama mazhabnya, dari sekian banyak ulama mazhab yang sampai ke Indonesia, ada 4 di antaranya. Dari keempat itu hanya 1 di antaranya yang hingga saat ini dikenali sebagai zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Imam Syafi'i. Adapun 3 yang lainnya bukanlah datang daripada zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewalian mereka di bidang ilmu pengetahuan tidaklah membuat kita terus menganggap dan wajib menganggap itu mereka itu sebagai zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula kewalian-kewalian dalam ilmu periwayatan hadis dan lain sebagainya. Kita pun akan menemukan pula di situ beberapa imam-imam yang bukan daripada kalangan zuriat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu wali-wali Allah di bidang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Jadi wali-wali mungkin hanya Anda terjemahkan wali yang bisa terbang saja, wali yang bisa menurunkan emas dari langit ya, seperti cerita-cerita dongeng yang ada dalam kitab-kitab pegangan daripada kalangan Anda, di misalnya Jauhar As-Safar, ataupun seperti apa tadi, Al-Burqa Al-Musiqah ya. Di situ menceritakan tentang kewalian daripada siapa, Fakih Muqaddam ya. Di situ ya. Nama aslinya Muhammad bin Ali Ba'alwi. Ini pun ceritanya, klaimnya sangat luar biasa, berlebihan menurut saya ya. Di mana Fakih Muqaddam atau Muhammad bin Ali Ba'alwi ini ya, dianggap sebagai Ustazul Azam, guru besar, mursyid tarikah, mudaris, dosen, al-muhaddis, ahli hadis, al-faqih, orang yang sangat luar biasa di bidang fikih, atau rajanya ahli fikih mungkin maksudnya. Al-Muqaddam yang senantiasa didahulukan dan seterusnya. Jadi kalau ada dia datang ya, maka orang lain harus menyingkir karena ada yang didahulukan, yaitu Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Ya ini kan cuma klaim. Kenyataannya ketika dilacak secara riwayat maupun biografinya, referensi yang berkaitan dengan Fakih Al-Muqaddam, kewaliannya ini hanya sampai dalam cerita dongeng kalau kita sebut ya, yang ada di dalam Al-Burqa Al-Musiqah. Kitab-kitab lainnya yang bercerita ya, tentang Fakih Muqaddam sekian banyak, itu bahkan mungkin puluhan atau ratusan kitab buku yang dikarang oleh orang-orang yang menciptakan tentang Al-Fakih Al-Muqaddam, pada akhirnya akan merujuk kepada Al-Burqa Al-Musiqah ya, di abad ke-9 yang dikarang oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakran. Dan Habib Ali Abu Bakar As-Sakran ini sama sekali tidak menjelaskan, menampilkan, memberitahukan referensi tentang apa yang disampaikannya itu, bahwa ini adalah ulama besar, Ustazul Azam, mudaris dan seterusnya. Itu namanya klaim atau membesar-besarkan sesuatu yang tidak sepantasnya hanya karena orang itu adalah klan Anda, kemudian Anda besarkan atau lebih-lebihkan begitu saja. Di dalam metode ilmu pengetahuan ini tentu saja bertentangan ya, dengan kebiasaan daripada intelektual ya, kalangan intelektual ya.
Baki Muqaddam ini semua gelar akademik semua disandarkan ke dia. Gelar kewalian juga disandarkan ke dia. Sangat besarnya. Ceritanya itu besar sekali. Ya, misalnya seperti cerita daripada Al-Baruka Al-Musiqah, karya daripada Datuk Anda. Habib Ali Abu Bakar Syakran, di mana dia menyebutkan di dalam kitabnya tersebut, ini kalau tidak salah di halaman ke-97, di mana disebutkan di sana bahwa para ulama di masa Faqih Muqaddam sepakat bahwa dia, yang dimaksud di sini adalah Faqih Muqaddam itu pantas menjadi imam besar bagi seluruh umat Islam. Namun kenyataannya tidak ada referensi di masa itu yang mengatakan hal seperti itu, tidak ada referensinya, dan Al-Baruka Al-Musiqah tidak menampilkan bukti-bukti atau fakta seperti itu. Mungkin hal ini mirip pada zaman sekarang ya, istilah itu ya, seperti ketika kalangan Bali menyebutkan imam seseorang yang ada di zaman sekarang yang senang sekali itu, kalau kita tonton videonya senang menghujat, senang mencaci maki, senang menganjing babikan sebagai imam besar mereka. Ya, imam besar, tapi mereka sebut imam besar seluruh umat Islam. Kenyataannya kan cuma hanya datang dari klan mereka sendiri atau golongan mereka sendiri. Nanti ketika menyepakati sesuatu disebut ijtima' ulama. Kan ulama-ulama yang mana? Ulama mereka sendiri. Tentu saja hal seperti ini bertentangan dengan kaidah akademik intelektualitas Islam, saudara-saudara. Jika memfatwa tentang politik, ijtima' ulama, ulamanya mereka sendiri, kalangan mereka sendiri. Ketika menyerang kiai, ijtima' ulama, ini kan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sesungguhnya daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, saya tidak menyamakan, ya, mengumpamakan ini dengan antara imam besar mereka yang ada zaman sekarang dengan imam besar yang dipopulerkan sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau Al-Faqih sama sekali tidak ada riwayatnya, hanya riwayat daripada klaim-klaim semata, faktanya tidak ada. Kalau sekarang ini ada fakta, yaitu fakta mungkin video dan lain-lain, tapi video itu membuktikan berbeda. Mereka mengklaim sebagai imam besar, kenyataannya yang kita lihat adalah seseorang yang memakai jubah atau berjubah yang dari mulutnya keluar caci makian, hujatan. Ya, bagaimana mau disebut imam besarnya bagi umat Islam? Saudara-saudara, itu adalah fakta yang ada di zaman sekarang. Satu lagi, kedustaan ataupun pembohongan dari Anda, wahai Habib Jamal Bagil, tentang Aulia Tisang, Wali Songo. Faktanya Wali Songo itu bukanlah berasal dari marga Ba'alwi. Para zuriya Wali Songo dan Wali Songo itu sendiri berasal bukan dari Ba'alwi. Namun telah terkonfirmasi bahwa Wali Songo dan zuriya-zuriyanya adalah salah satu yang ada di Indonesia ini, kelompok orang atau golongan yang dapat diakui sebagai zuriya daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Habib Jamal, saya ingatkan, Anda bisa mendatangi Na'at, Naqabatul Ansab Aulia Tis'a. Ini satu lembaga yang ada di Indonesia yang melakukan penelitian secara khusus kepada zuriya-zuriyanya Wali Songo, kerabat-kerabatnya Wali Songo. Jadi Anda datang ke sana, bertanya. Jadi jangan mengklaim, nanti Anda akan berhadapan dengan Na'at, lembaga pencatat daripada zuriya-zuriya Wali Songo. Selain itu, secara khusus yang berkaitan dengan zuriyah daripada Sunan Gunung Jati, Anda bisa bertanya ataupun datang kepada Keraton Kanoman Cirebon, ya, kalau nggak salah di sana ya. Jadi jangan mengklaim, apalagi sampai membuat dusta dan menyebarkan berita dusta. Kenyataannya dua fakta itu adalah bahwa Wali Songo bukanlah termasuk daripada Ba'alwi, itu marga Ba'alwi. Fakta yang kedua, diketahui bahwa Wali Songo terkonfirmasi sebagai zuriya baginda Nabi besar Muhammad SAW dan bahkan sudah diakui
oleh Naqabatus Sadatul Ashraf yang ada di Timur Tengah ini, saudara-saudara. Ya. Itu ya, jadi kepada Habib Jamal bin Toha Bagil ini kita harus ingatkan beliau bahwa tidak ada yang kualat di sini kecuali Anda yang kualat kalau Anda tidak menerima fakta ilmu pengetahuan. Karena Anda berarti bertentangan dengan ilmu yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Al-aqlu wa nurun fi qalbi yufariqu bainal haq wal batil. Inilah penelitian yang melahirkan fakta. Fakta ini sudah menjadi nur, cahaya ilmu pengetahuan yang sangat terang benderang saat ini. Cahayanya yang sudah menjangkau tidak hanya dari kelas-kelas santri, akan tetapi juga menjangkau sampai dari kelas-kelas alim ulama. Cahaya daripada fakta ini tidak hanya menjangkau di tingkat Indonesia saja, akan tetapi sampai kepada tingkat Malaysia, Brunei dan lain-lainnya. Itu sudah ada banyak ya, di YouTube-nya sudah mulai bermunculan yang sudah membahas tentang ini. Cahaya ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, cahaya fakta daripada nur penelitian ini mencapai kepada Timur Tengah hingga nanti muncul mufti di Yaman, ada ahli di kota Mekah, di Mekah dan seterusnya, di mana-mana. Jadi runtuhkan cahaya ilmu pengetahuan ini dengan cahaya yang lain yang mampu mematahkan cahaya ini. Al-aqlu huwa nurun fi qalbi. Akal, penelitian ini menjadi cahaya di dalam hati, kalbu Anda, wahai Habib Jamal. Yufarriqu bainal haq wal batil, yang seharusnya cahaya yang sudah terang benderang ini memberitahukan kepada Anda cara membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inilah cahaya yang Allah buktikan. Inilah cahaya yang Allah jadikan sebagai fakta seterang-terangnya, seterang matahari di siang hari kalau Anda keluar dari rumah di waktu siang hari. Kita tidak lagi berada di dalam masa al-layali al-muzlimah. Ya, kalau sebelumnya kita masih berada dalam kaidah husnuzon. Husnuzon itu bisa berujung kepada fil layali al-muzlimah, di dalam kegelapan malam hari tanpa lampu penerang, gelap gulita. Tetapi ini di dalam cahaya yang sudah sangat terang benderang dan sudah tidak terhitung lagi di dunia ini yang sudah melihat ini, melihat cahaya dari fakta ini, saudara-saudara. Inilah fakta. Anda mau menerima ataupun tidak mau menerimanya, inilah fakta daripada ilmu pengetahuan yang Allah turunkan, Allah bagikan, Allah tunjukkan kepada Anda, kepada kita semua. Begitu ya. Jadi kepada Habib Jamal bin Toha Bagil ini kita ingatkan, cahaya ilmu pengetahuan ini harus Anda terima, dan untuk menerimanya Anda harus membuka diri. Bersihkan hati Anda, bersihkan dada Anda lebih dahulu. Jangan sampai dada Anda ini sudah ditembus oleh yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ditembus oleh was-was setan yang oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya, di dalam bab Al-Ghurur mengatakan faqiyasus syaitan lil alawiyah. Ada kias syaitan yang membuat kelompok-kelompok seperti Anda berpikir merasa suci, merasa paling tinggi, merasa punya derajat yang luar biasa, sehingga menjadi merasa maksum, tidak berdosa. Ketika sudah sampai di level maksum, lupa dasarnya bahwa Anda bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, bahwa Anda bisa saja bukan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu ya. Buka, bersihkan itu dada Anda, sudur Anda. Jangan sampai itu ditembus oleh syaitan, di mana syaitan nanti yuwaswisu fi sudurin nas, fi sudurikum. Dan akan lebih berbahaya lagi ketika dada ini sudah ditembus, dia masuk ke ruang kalbu Anda. Kalbu Anda diacak-acaknya, dimasukkannya segala macam metode-metode yang bermasalah seperti metode tadi, ya, metode wali,
Yang ini tidak ada pelajarannya di dalam tuntunan ilmu nasab. Dalam kajian metodologi ilmu nasab itu tidak ada kaidah-kaidah seperti itu. Anda paksakan harus ada, dan ketika tidak menerima kaidah itu Anda memaksakan orang, pasti kualat, pasti su'ul khatimah dan seterusnya. Jadi itu Anda bermasalah. Berhati-hatilah Anda, bersihkan dada Anda, jangan sampai termasuk di situ bisikan-bisikan setan yang sampai ujungnya menembus kolbu Anda. Ini lebih berbahaya lagi, dan tidak ada obatnya. Nanti sulit obatnya kalau sudah masuk kepada ruang kolbu Anda. Ya, itu harus berhati-hati di situ. Ya. Jadi sebagaimana Anda katakan tadi bahwa tidaklah menunggangi nasab, itu bagus. Anda berarti berbeda dengan para habaib-habaib yang lainnya. Kalau Anda tidak menunggangi nasab, maka coba Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah untuk membantu Anda menemukan fakta. Kalau tidak dapat menemukan fakta, maka diam adalah lebih baik bagi Anda untuk menghindarkan Anda daripada dosa dan membuat banyak umat Islam lainnya, yaitu dari kalangan jamaah Anda, menjadi tersesat karena kaidah-kaidah yang Anda berikan yang bermasalah. Ya, sama halnya seperti cita-cita kewalian yang tidaklah, bukanlah dapat dijadikan dalil untuk meruntuhkan cahaya nur ilmu pengetahuan yang berupa penemuan, penelitian dan tes DNA yang sudah ada, yang sudah sangat terang benderang ini, saudara-saudara. Para alim, ulama, para kiai, para ustaz yang saya muliakan, yang masih menonton video saya kali ini, para habaib dan muhibbinnya yang berbahagia, saudara-saudari, para sahabat, abang-abang, kakang mas, mbak Yu, dimanapun Anda berada. Kita akan bertanya kepada Habib Jamal bin Thaha Ba'agil ini, ya, karena tadi dia akan mengklaim atas nama 10.000 aulia Allah, di mana di situ sekian besar, sebagian besarnya adalah para wali Allah yang merupakan zuriat daripada Ubaidillah. Itu ada di Jambal di masanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Nah, kita mau bertanya kepada beliau ini, karena mengatasnamakan wali-wali Allah. Wahai Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, yang mana di antara sekian puluh ribu wali-wali Allah itu, yang mana dari sekian banyak para wali Allah dari zuriatnya Ubaidillah yang dapat memberikan bukti, fakta, bayina yang sangat terang, yang bisa kita lihat bahwa itu menunjukkan Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad An-Nafad Al-Aba bin Isa An-Naqib Ar-Rum. Yang mana, saudara-saudara? Yang mana, wahai Habib Jamal, di antara sekian ribu para wali Allah itu yang memberikan bukti fakta? Yang mana, saudara? Ada enggak? Jangan cuma klaim, jangan mengatasnamakan para wali-wali Allah. Nanti para wali-wali Allah yang sesungguhnya akan marah kepada Anda, ya. Nanti para wali-wali Allah yang sebenarnya akan marah kepada Anda dan menyebabkan Anda kualat kepada para wali-wali Allah yang sesungguhnya. Yang mana di antara 10.000 aulia Allah itu yang dapat memberikan bukti, fakta, bayina yang jelas, yang dapat meruntuhkan cahaya fakta yang sudah ada ini? Yang mana, saudara-saudara? Ini ranah penelitian. Bagaimana kita riset, ya. Sejak abad ketiga, keempat, kelima, ada seorang tokoh bernama Sayyid Ahmad bin Isa, di mana tokoh ini populer namanya sebagai
zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama pada masa itu semuanya sepakat bahwa Sayyid Ahmad bin Isa ini adalah zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 550 tahun kemudian, di abad ke-9, ada seseorang yang mengklaim bahwa Ubaidillah adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa ini. Tokoh ini, orang ini adalah Habib Ali Abu Bakar As-Sakran melalui kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah. Tanpa adanya riwayat, tanpa adanya informasi di antara abad-abad yang ada sebelumnya, hanya berdasarkan cocok logi nama. Ya, cocok logi nama itu namanya dusta, saudara-saudara. Itu namanya klaim, saudara-saudara. Itu bisa dianggap sebagai orang yang berusaha memasukkan nasab, saudara-saudara. Nah, jadi kita tanya lagi sekali lagi. Wahai Habib Jamal, karena Anda tadi menyatakan ada 10.000 aulia Allah di Jambal di masanya Habib Abdurrahman As-Segaf, ada 10.000 aulia Allah, saudara-saudara. Dari sekian banyak, sebagian besar dari 10.000 wali Allah itu adalah zuriat daripada Ubaidillah. Ya. Jadi Anda mengatasnamakan 10.000 wali-wali Allah itu. Sekarang saya bertanya kepada Anda, wahai Habib Jamal, yang mana di antara 10.000 aulia Allah itu, yang mana di antara sebagian besar para wali Allah yang katanya zuriat daripada Ubaidillah itu, yang dapat memberikan bukti, yang dapat menyampaikan fakta, yang dapat menunjukkan bayinah yang jelas, yang terang benderang, sehingga kita dapat meyakini bahwa Ubaidillah itu adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa, saudara-saudara. Kenyataannya di dalam penelitian, riset ini, kajian ilmiah, tidak ditemukan ada seorang wali pun yang dapat membuktikan ataupun memberikan fakta akan kebenaran itu, yang berarti adalah hanya klaim atau dusta semata, saudara-saudara. Jadi kalau Habib Jamal tidak dapat menunjukkan yang mana walinya, jangan mengatasnamakan wali. Nanti Anda bisa kualat kepada sang wali. Karena wali-wali Allah itu banyak yang tidak dapat kita ketahui di mana mereka sekarang ini. Saudara-saudara, jangan mengatasnamakan wali-wali Allah, tapi Anda tidak tahu hakikat yang sebenarnya tentang mereka. Itu namanya pendustaan, itu namanya kazab. Hal sedemikian itu dapat menempatkan Anda dalam status sebagai munafik. Orang-orang yang munafik, pendusta. Jadi kalau Anda tidak mau disebut sebagai pendusta, jadi kalau Anda tidak mau dianggap sebagai orang yang munafik, hindari dusta dan jangan berdusta. Kalau Anda tidak sanggup menerima kenyataan, fakta yang ada, kalau Anda tidak sanggup menonton video-video yang ada, kalau Anda tidak sanggup mendengarkan berita-berita yang ada berkaitan dengan batalnya, tidak sahnya Ba'alwi dianggap sebagai zuriat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka tenangkan diri Anda, sabarkan nafsu Anda, kendalikan semuanya, kembalikan kepada Allah. Belajarlah untuk ridho, belajarlah untuk ikhlas, saudara-saudara. Jangan membuat dusta-dusta, jangan membuat doktrin-doktrin sesat yang bukan bidang Anda, jangan ucapkan, saudara-saudara. Jadi itu aja dulu ya. Tentu saja
apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangannya. Intinya wallahu a'lam, wallahu wal muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.